Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Direktur RSUD Banggai Kabupaten Banggai Laut, Dr. Christian Makfar. Kami akan memperkenalkan satu inovasi daerah yang digagas oleh kami di UPT RSUD Banggai, yaitu program Kanjolian. Latar belakang dari munculnya ide inovasi ini adalah yang pertama, bahwa pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan merupakan salah satu program utama Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Kedua, masalah kesehatan masyarakat di daerah DTPK sampai saat ini masih memerlukan perhatian dan penanganan khusus agar masyarakat lebih mudah dijangkau dan menjangkau pelayanan kesehatan yang baik. Ketiga, Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan masuk dalam kategori daerah DTPK, daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kondisi geografis Kabupaten Banggai Laut, luas daratan adalah 725,67 km persegi, luas lautan 12.156,78 km persegi, terbagi atas 7 kecamatan, 63 desa, dan 3 kelurahan, dengan jumlah pulau 3 pulau besar dan puluhan pulau-pulau kecil. Merupakan daerah pegunungan yang dikelilingi oleh laut. Terdapat 10 puskesmas, di mana 5 puskesmas berada di daerah Pulau Banggai dan 5 lainnya berada di luar Pulau Banggai, yang aksesnya harus menggunakan kapal dengan jarak 1-7 jam perjalanan laut. Adapun gambaran masalah kesehatan yang ada di daerah Kabupaten Banggai Laut, diantaranya terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis dan juga dokter umum. Kedua, kondisi geografis ekstrim dan masih minimnya transportasi. Hal ini dapat menghambat apabila ada rujukan medis, memicu keterlambatan penanganan pada kondisi darurat. Puskesmas dan pustu atau klinik yang ada di desa, di pulau, dan juga pulau-pulau terluar sering mengalami kekurangan alat-alat kesehatan dasar, suplai obat. Ini karena mengalami keterlambatan pada distribusi, misalnya masalah pada kendala suhu penyimpanan vaksin. Ketiga, masih rendahnya pengetahuan kesadaran masyarakat terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Masalah tersebut berdampak pada masih terdapat angka kematian ibu dan bayi, masih terdapat kasus gizi buruk dan stunting. Cakupan imunisasi dasar lengkap masih rendah. Peningkatan kasus penyakit yang tidak menular, masih tingginya kasus penyakit menular. Dan kemudian akses masyarakat terdapat pelayanan kesehatan terbatas, terutama yang berada di pulau-pulau terluar. Dari beberapa masalah kesehatan tersebut, kami berupaya untuk mencari solusi atau pemecahan terhadap masalah. Yang pertama, yang diawali dengan penjaringan ide. Awalnya kami merancang beberapa ide program, diantaranya adalah satu, layanan kesehatan keliling anak balita, layanan kesehatan keliling anak sekolah, layanan kesehatan keliling untuk ibu hamil, layanan kesehatan keliling untuk lansia, serta layanan kesehatan khusus buat masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar. Selanjutnya, dari beberapa ide tersebut kami saring atau kami pilih yang mana cakupan layanan yang lebih luas dan dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar yang kesulitan mengakses layanan kesehatan secara komprehensif dan berkualitas, itu meliputi layanan dokter spesialis. Akhirnya terpilihlah ide layanan kesehatan khusus masyarakat di pulau-pulau terluar yang kami beri nama Kanjolian Prima, artinya kunjungan dokter ahli pelayanan klinik. Kata Kanjoli kami pilih sebagai nama dari program ini yang bertujuan mengangkat kearifan lokal, di mana kanjoli ini merupakan makanan atau kue tradisional masyarakat Banggai Laut, yang mana bahan bakunya berasal dari singkong dan ikan.
Program Kanjulian Prima ini merupakan kunjungan dokter ahli pelayanan prima, kunjungan beberapa dokter spesialis ke puskesmas pada suatu waktu tertentu, di mana melibatkan stakeholder, di mana ada lintas program dan lintas sektor yang terkait, untuk memberikan pelayanan kesehatan secara prima, komprehensif, dan berkualitas pada masyarakat, khusus masyarakat yang berada di luar Pulau Banggai, yaitu di daerah kepulauan. Layanan yang diberikan meliputi penyuluhan kesehatan, yaitu health education, pemeriksaan medis, layanan penunjang, yaitu USG, EKG, serta laboratorium. Kemudian ada farmasi, kemudian ada konsultasi, dan akhirnya kita bisa merujuk, kita mendapatkan penyakit-penyakit yang harus ditangani di RSUD. Tujuan dari program Kanjulian Prima ini adalah agar masyarakat di daerah kepulauan, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar Pulau Banggai, satu, mereka dapat mengakses layanan dokter spesialis yang biasanya hanya diperoleh jika berkunjung ke rumah sakit, yaitu meliputi layanan dokter spesialis dalam, bedah, kandungan, anak, serta neurologi saraf. Kedua, mendapatkan layanan kesehatan dokter spesialis yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan dan spesifikasi penyakit. Adapun manfaat dari program Kanjulian Prima ini adalah satu, tertanganinya kasus-kasus penyakit tertentu sedini mungkin. Kedua, meningkatnya kunjungan masyarakat yang sakit ke fasilitas kesehatan, di mana kami menyelenggarakan setiap program Kanjulian Prima ini di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kesehatan secara cepat dan mengurangi rujukan ke rumah sakit. Yang keempat, masyarakat memperoleh pengetahuan, informasi yang lebih terarah dan jelas tentang ini. Dan yang terakhir, hasil atau dampak yang diharapkan dari adanya program Kanjulian Prima ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif, menurunnya kasus seperti angka kematian ibu dan bayi, menurunnya kasus gizi buruk stunting, meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap, serta menurunnya kasus penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih produktif dan sebagainya. Demikianlah program Kanjulian Prima ini telah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kami berharap dan akan terus berupaya agar program ini bisa berjalan konsisten dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal perbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.